Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Hai guys, selamat pagi. Pagi ini acara kami Mapalus, mahasiswa asrama peduli lingkungan sekitar. Tuh anggota kami guys. Dadah, jangan lupa like and subscribe di channel YouTube gue Andri Petir. Adalah kesempatan besar yang luar biasa besar bagi saya untuk mencurahkan semua keluhan saya terhadap sampah di universitas kita ini, Pak. Yang pertama, sampah di asrama. Sebenarnya kami bukan nggak mau buang sampah, Pak. Kami ada 3 lantai, terus tong sampah dibikin di lantai 1. Tong sampahnya kurang, jadi teman-teman itu buang sampah dari jendela, malas turun. Itu jadi masalah, bukan karena nggak mau buang sampah. Sudah mereka turun ke lantai 1, mereka harus pilah. Kami maunya di lantai 1 ada pos sampah, di lantai 2 ada pos sampah, di lantai 3 ada pos sampah, sampai lantai 5 di asrama putri pun ada tong sampah. Saya baru cerita di lingkup asrama, dalam ruang asrama, Pak. Kemudian saya keluar sedikit jalan ke kampus. Di tepi jalan sampah, maju lagi sampah, di got kiri sampah, sampai depan fakultas saya itu sampah semua, Pak. Sebenarnya kembali lagi, bukan karena manusia ini nggak mau buang sampah pada tempatnya, karena tong sampah kita kurang sekali, Pak. Di sini saya mikir bagaimana 2019 Unsyah bebas sampah ketika tong sampah kita kurang. Dan yang paling prihatin itu, Pak, ketika ada ibu-ibu yang bersihin jalan, ibu-ibu yang bersihin halaman-halaman fakultas, mereka pakai karung. Mereka kumpuli daun, pakai sapu, terus mereka angkat pakai karung. Miris bukan? Bayangkan ketika itu ibu kita. Subhanallah. Saya langsung mikir, ini kalau ibu ini ibuku, mungkin aku udah nangis. Saya lihat, saya miris sekali. Mereka sapu, mereka pahlawan. Mereka pahlawan yang terasingkan. Mereka the real pahlawan yang ada di Unsyah ini. Tapi, ya Allah ya Tuhanku, mereka pakai karung tulis sampah. Tong sampah ada, memang mereka disediakan tong sampah, tapi jauh. Mereka kumpulin, mereka taruh ke karung, mereka bawa ke tong sampah. Ya Allah, kalau kayak gini, bagaimana ini? Rencana ini 2019 bebas sampah bisa terrealisasikan ketika tong sampah kita kurang. Saya sendiri yang fakultasnya fakultas bedeng kecil, yang di samping RKU tuh selalu setiap hari merasakan, setiap hari melihat, setiap pagi saya pergi cepat, saya cuma mau lihat ibu-ibunya. Saya suka melihat ibu-ibu nyapu, saya suka kasih mereka senyuman. Ketika kita senyum mereka, selamat pagi Bu, iya nak, selamat pagi. Mereka nyapunya senyum. Tapi kembali lagi, mereka ngumpulinnya nggak manusiawi sekali. Mereka pakai karung, Pak. Saya seorang manusia kecil, yang saya juga dari kalangan mereka. Saya juga dari kalangan penyapu gitu, karena orang tua saya juga hanya petani kecil. Jadi ketika saya lihat lagi mereka, saya melihat kembali lagi, ya Allah, ini ibuku gitu. Ya Allah, ini ayahku. Bagaimana? Yang ini saya rasa sangat kejam. Mereka nyapu RKU yang begitu luas, mereka masukkan ke karung. Masalahnya cuma satu, Pak, tong sampah. Banyak yang bilang seperti ini. Kenapa kalian buang sampah sembarangan? Ada tukang sapu. Ya Allah, memang walaupun ada tukang sapu, terus kalian mau buang sampah sembarangan gitu? Bayangin. Ya. Bayangkan. Kan ibu saya lupa. Oh iya. Saya bilang, kalau seperti itu kalian pemikirannya, lalu bagaimana dengan dosen-dosen kita? Kenapa kalian harus patuh kepada dosen? Oh, mereka dibayar? Benar atau enggak? Jadi, jangan semena-mena sama-sama tukang sapu.
Saya pernah lagi lihat ibu itu nyapu, ibu itu kumpuli sampah. Karena belum ada tong sampahnya, orang lewat tepak jalan bus. Ya Allah, kurang ajar saya pikir. Memang kadang dia tak sengaja atau nggak sengaja saya nggak tahu. Tapi itu ya Allah nggak mungkin nggak nampak. Jalan segitu lebar, mesti kali dia dekat-dekat sama ibu nyapu. Coba tong sampahnya banyak Pak Rektor. Tiap sudut ada tong sampah, tiap sudut sini ada tong sampah. Pasti ibu-ibu tuh nggak perlulah tersakiti seperti itu nyapunya. Iya benar. Kemudian setelah mereka menyapu, iya kalau ada tong sampah, coba perhatikan di DPR. Di bawah pohon rindang di depan RKU 2. Tidak ada tong sampah sama sekali Pak. Sampah itu diletakkan di bawah pohon dan itu kalau kena angin terbang. Saya setiap hari lewat karena Fakultas MIPA itu di samping RKU 2. Oh iya maaf, belum perkenalan. Perkenalkan Pak, nama saya Andrianta Kacaribu. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi kimia. Terima kasih Pak Rektor gedung barunya. Ini semuanya masalahnya hanya satu, tong sampah. Ketika tong sampah banyak, sampahnya nggak bakal banyak, berserak-berserak sembarangan. Iya. Jadi kesannya itu semuanya bukan karena manusia ini nggak sadar. Manusia ini orang pintar, apalagi mahasiswa usia ini mahasiswa pilihan. Nggak sembarangan manusia bisa masuk ke usia nih. Saya sendiri, saya SNPTN sengaja saya bikin usia di nomor 1 karena saya yakin ketika usia saya bikin nomor 2, usia nggak bakal terima. Usia aja kalau bikin nomor 2 gitu. Bye, itu kata usia. Jadi saya harus jadikan nomor 1, nomor 2, dan universitas ada di Jawa saya jadikan nomor 3. Jadi kalau saya dibuang sama universitas yang ada di Jawa, nggak apa-apa, bye, usia juga A gitu. Tahun usia versi mobil metrik 9, yang saya pilih itu 12. Jadi kembali lagi, semuanya itu karena tong sampah. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.